Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita lanjutkan ke Gunung Parang. Di sini ada singkapan batu diabas. Ayo semangat yang Bu merupakan batuan beku basah yang kaya akan mineral besi. Menggeh. Oke, baik Bapak Ibu. Stop site, lokasi pengamatan LP, stasiun pengamatan, ya bebas yang namanya. Kita stop site pertama kita berada di Gunung Parang. Oke, jadi kalau kita buka peta geologi atau peta topografi, yang muncul nama penamaan lokasi kita di stop site pertama adalah namanya Gunung Parang. Tapi masyarakat punya nama unik dengan kearifan lokalnya sendiri. Mereka memberi nama, warga sini memberi nama lokasi kita dengan nama Gunung Wurung. Gunung Wurung. Ya, tidak jadi. Punya legenda tersendiri. Nanti kita bagian terakhir akan sedikit bahas tentang legenda Gunung Wurung. Oke, Bapak Ibu sekalian, sedikit coret-coret kan sudah disiapin ya. Biasanya saya jarang ini agak cukup mas. Agak sedikit formal. Biasanya saya jarang pakai papan-papan seperti ini. Menyesuaikan request. Oke, Bapak Ibu sekalian, biasa kalau misalnya di stop site yang kita lihat pertama adalah penampakan morfologi. Jadi poin pertama yang kita lihat adalah morfologi. Lalu yang kedua kita lihat litologi. Atau ada mungkin familiar dengan nama batuan seperti itu ya. Jadi morfologi, litologi, lalu ada indikasi struktur geologi apa? Struktur geologi. Oke. Masih terbaca ya. Saya kalau masih bagus tulisnya di kertas Bapak Ibu. Kalau di sini wah ini kayak cakaran ayam. Lewat WA juga bagus tulisnya. Oh iya. Ada morfologi, litologi, struktur geologi. Yang kemudian yang ketiga biasanya kita melihat ada manfaat nggak kayak gitu. Manfaatnya apa? Manfaat. Ini yang biasa kita sampaikan ke siswa terkait saat melihat seperti ini, teman-teman sekarang berada di morfologi seperti apa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga sama akan kita sampaikan juga saat kita melihat kenampakan yang menjulang tinggi seperti ini, kita Bapak Ibu sekalian berada di kenampakan morfologi yang seperti apa. Nah, lalu akan ada keterkaitan dengan litologi dengan batuannya, karena dia punya kaitan. Nah, saat kita bicara morfologi yang seperti ini, Bapak Ibu, kita akan sedikit, oh ini gunung, ini bukit, kayak gitu ya. Oke, oh ini kenampakan kalau misalnya dia membentuk sebuah rangkaian panjang kayak gitu, misalnya dia panjang kayak gitu, ada yang menyebut sebagai rangkaian pegunungan kayak gitu. Ada juga yang menyebut sebagai rangkaian perbukitan seperti itu. Jadi biasa menggunakan ada istilah morfologi pegunungan, morfologi perbukitan. Kalau kita berada di dataran kemudian banyak sawah kayak gitu ya, kita biasanya menyebutnya morfologi dataran. Kalau kita berada di dekat-dekat sungai, berarti tempat kita berdiri sangat dipengaruhi interaksi sungai ya. Ada air yang meluap, banjir dan seterusnya. Bisa jadi kita bilang, oh kita berada di morfologi fluvial seperti itu. Di sekitar morfologi fluvial di mana dataran di kanan kirinya masih dipengaruhi interaksi sungai, mungkin bisa jadi kita berada di dataran banjirnya, dataran sungainya dan seterusnya. Saat mungkin kita jauh dari interaksi sungai tapi dia dataran, kadang kita menyebut sebagai dataran apa? Aluvial seperti gunung ya gitu ya. Oke. Soalnya kalau kita satu, tadi kita bilang kita berada di Gunung Parang, tinggal cuma satu kayak gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu tadi tantangannya, tapi kita tidak ajak ke arah atas ke Pentulu Indah. Di belakang sana ada yang mirip-mirip seperti ini. Jadi ini tidak hanya satu titik ini Bapak Ibu, jadi seperti jari saya kayak gini. Kalau kita di sini lokasi ini ada intrusi di sini, di belakang sana ada lagi. Kalau kita rekonstruksi seperti ini, berarti kita berada di sebuah apa? Kawah purba. Ya, jadi kita sekarang berada di sebuah kompleks gunung api purba. Nah, dia punya nama, di atas di sana namanya Dakah Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita diberi nama berada di kawasan kompleks gunung api purba Dakah. Oke, jadi kalau di sini sendiri kita seolah hanya melihat satu tubuh di sini, cuman kalau kita mapping ke belakang kita akan melihat indikasi yang seperti ini di belakang sana. Oke, jadi akhirnya membentuk sebuah rangkaian gunung ya jadinya ya, rangkaian gunung, pegunungan seperti itu. Kalau lihat satu,
Kalau ini Gunung Parang tadi ya? Ini Gunung Parang, Oh, iya. kayak gitu. Jadi ini Gunung Parang, lalu di belakang sana ada yang seperti ini juga. Lalu secara keseluruhan Gunung Parang ini menjadi sebuah satu kesatuan, menjadi apa? Kompleks Gunung Api Purba Dakah, kayak gitu. Jadi kalau kemudian kita tidak hanya melihat satu single event, sini kalau kita Gunung Parang di sini, tapi di belakang sana ada beberapa titik. Nah, saat kemudian kita rangkai seperti ini Bapak Ibu, berarti ini semua menjadi sebuah kawah Gunung Api Purba Dakah. Jadi gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bilang gunung aktivitas gunung berapi, kadang kita menyebut sebuah namanya adalah komposit gunung berapi. Jadi kita lihat seperti ini, idealnya mungkin seperti ini, kayak gitu. Nah, ini kita bilang sebuah komposit gunung berapi. Di dalamnya ada interaksi ya, mungkin awal dari sini lalu dia tumbuh seperti itu. Nanti kita lihat ada kristal-kristal yang membedakan antara yang di bagian dalam dengan di bagian luar. Ini erupsi gitu ya, kayak gitu. Dia meletus atau kadang-kadang dia menghasilkan lava. Dia mengeluarkan lava dan seterusnya. Nah, kalau dia bercampur dengan air hujan, ini lava kita punya, ini komposit gunung berapi, kita bilang komposit gunung api. Dibangun oleh dua fase, Bapak Ibu, kita menyebutnya fase membangun. Kalau dia meledak kita bilang apa? Eksplosif. Nah, oke, eksplosif itu adalah fase destruktif. Dia merusak. Destruktif. Membangun kita bilang konstruktif. Oke, dua fase ini. Dia akan membangun tubuhnya, membangun terus, saat kemudian energi siap akan eksplosif. Oh, dia pada fase destruktif. Jadi konstruktif, destruktif. Nah, saat konstruktif di dalam akhirnya kita mendapatkan mineral-mineral. Nanti kita sudah bicara litologi, berarti kita sudah akan melihat kristal-kristal yang kasar. Kayak gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita melihat ada indikasi kristal yang kasar. Nah, sejauh mata kita bisa melihat oh ada kristal-kristal yang kasar, berarti kita curiga ini adalah batuan beku yang ada di dalam di sini. Oke. Jadi kita bilang dia kasar secara kristalnya kasar. Lalu kalau dia eksplosif, seperti itu menghasilkan lava misalnya, dia kristalnya halus. Nah, kristal kasar, kristal halus ternyata punya makna terkait dengan kecepatan apa? Pembekuan. Ini membeku dengan lambat. Oke, dia pelan seperti itu. Sambil membentuk konstruksi seperti itu. Halus, dia cepat. Membeku dengan cepat. Oke. Kalau yang ini kita masih bilang kristal, di sini ada kristal juga. Nah, mixnya karena dia membeku dengan cepat, kadang-kadang tidak terbentuk kristal. Apalagi eksplosif kayak gitu, dia membeku dengan cepat sekali. Kita memakai obsidian, Obsidian ini yang totally 100% glass. Oke, di sini cepat, halus, ada kristal, ada juga gelasnya. Oke, gelasnya bisa muncul. Nah, kalau yang ekstrusif, yang tipe obsidian meledak, membeku dengan cepat sekali, dia tidak terbentuk kristal, bahkan dia 100% dia gelas. Oke, jadi ada makna kita lihat kristal kasar membeku dengan lambat, kristal halus membeku dengan cepat. Nah, biasanya sampai situ kita sampaikan ke siswa, belum mengenal dengan istilah Van Ryck dan afanitik. Itu nanti misalnya pengen memperdalam lebih lanjut lagi, baru kita kenalkan dengan istilah dia adalah Van Ryck, ini afanitik. Sampai sini mereka ada kristal kasar, kristal halus, membeku dengan cepat, membeku dengan lambat, seperti itu. Ada fase konstruktif, fase destruktif. Litologi. Lalu secara general saat kita bicara tentang komposit gunung berapi, maka kita bicara tentang batuan beku. Oke. Nah, menariknya Bapak Ibu di batuan beku sendiri, ada yang menarik, ada batas transisi antara batuan beku dan batuan sedimen. Dia eksplosif, kayak gitu. Source-nya dari aktivitas gunung berapi, tapi mekanismenya ada campuran sedimentasi. Lava ini, kalau di sini kadang-kadang bercampur dengan apa yang runcing-runcing? Breksi. Ya, ada breksi. Breksi ini terbentuknya bisa aliran atau juga bisa dia kayak gitu kemudian jatuh blek kayak gitu nggih. Oke, piroklastik. Maka di sini ada batuan beku yang memang batuan beku, ada juga batuan beku piroklastik. Batuan beku piroklastik. Jadi diistilahkan dengan batuan beku piroklastik. Nih, biasanya ini macam-macam Bapak Ibu, bisa breksi,
bisa batu pasir tufan. Tuf ya, ada tufnya. Tuf berarti dia volkanik, tapi proses mekanismenya ada indikasi sedimentasi. Jadi seolah-olah bukan batuan beku, maka muncullah istilah batuan beku piroklastik untuk menjembatani batas transisi antara batuan beku yang memang hasil dari pembekuan magma, lalu dengan adanya percampuran ada indikasi proses sedimentasi. Maka muncul istilah yang kita kenal dengan batuan beku piroklastik. Sampai di situ. Nah, kita bahas kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini saat kita melihat yang kasar, maka kita kenal ada istilah. Jadi, misalnya kita punya batuan beku seperti ini. Nah, yang menarik sih tumbuh bersama, ya. Kalau kita lihat di sini di tempat ini kita sangat ideal sekali melihat yang segar. Jadi batuan beku bisa kita lihat dari warna segar dan warna lapuk seperti ini. Nah, di sini ada yang kita kenal dengan plagioklas dan piroksin. Oke, dia tumbuh bersama, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan bersamanya ini seperti beras yang bertaburan. Maka pertumbuhan bersama, tidak semua batuan memiliki pertumbuhan bersama antara plagioklas dan piroksin. Di sini menarik, dia pertumbuhan bersama antara piroksin dan plagioklas ini kita bilang dengan tekstur diabasik. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi penamaan batuan ini adalah batuan beku diabas. Gitu. Jadi penamaan batuan ada yang memang berhubungan dengan tekstur khas, tekstur uniknya. Karena dia memiliki tekstur yang unik, tidak semua batuan menunjukkan pertumbuhan bersama antara plagioklas dan piroksin. Tidak semuanya seperti itu. Maka batuan di sini yang warnanya putih kita sebut dia sebagai plagioklas, kemudian yang warna hitam-hitam kita bilang dia piroksin. Nah, pertumbuhan bersama antara plagioklas dan piroksin tadi kita bilang dengan nama tekstur diabasik. Oke, jadi nama batunya adalah diabas. Lalu tambahan satu lagi, ada tekstur, ada struktur. Jadi struktur geologi ada struktur yang bersamaan dengan proses pembentukan batuan, ada juga yang berhubungan dengan setelah batuan itu terbentuk. Jadi ada struktur primer dan struktur sekunder. Yang kita bahas kemarin tentang struktur geologi dan tektonik, berarti kita bicara dengan sekunder. Dia terbentuk dulu batunya, baru kemudian kena aktivitas tektonik. Berarti kita kemarin yang sudah kita bahas di ruangan kemarin, berarti kita bicara tentang tekstur sekunder. Primer apa? Contohnya laminasi seperti itu kalau di dalam batuan sedimen. Nah, ini struktur kalau di dalam batuan beku. Bapak Ibu di sini sangat ideal sekali melihat seperti apa tiang-tiang, gitu. Ini yang kemudian menjadi ikon kita yang kita usahakan jangan ditambang. Kalau ditambang ini habis Bapak Ibu. Ini lokasinya kebayang dari ujung di sana, dari ujung sana aktivitas penambangan maju sampai ke arah sini, lalu ke belakang juga ditambang juga. Nah, ini kita beli sampai ke arah depan agar ini tidak habis seperti itu. Kalau habis Bapak Ibu tidak melihat ada indikasi kolom-kolom yang dari bawah, ujung bawah sampai ke arah atas. Ini yang kita kenal struktur ini adalah struktur columnar joint atau kita kenal dengan nama kekar kolom. Nah, ini yang sangat ideal sekali kalau Bapak Ibu sempat main ke Pantai Menganti. Ini tipe-tipe lava yang ada di sana. Di Pantai Menganti yang kemarin di slide muncul ya. Kayak gitu. Oke. Lalu saya jam struktur geologi mungkin nanti ditambahin sama Pak Afif ya. Lalu saat kita punya warna segar, warna lapuk Bapak Ibu. Nah, di sini tempat yang sangat ideal kita belajar. Ada yang warna segar, abu-abu gelap ya. Kalau lapuk udah mulai kecoklatan seperti ini. Terima kasih Pak Tri. Ini proses pelapukan yang sangat unik Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat lembaran-lembaran kayak ingat apa? Bawang. Ini mewakili yang kita bilang dengan nama pelapukan mengkulit bawang. Jadi yang fresh kayak gitu Bapak Ibu, nggak kebayang dia akan jadi bulat seperti ini. Jadi dia akan selamanya akan seperti itu. Jadi dia mengkulit bawang, kita ambil lepasan tuh. Ya, ini emang kalau mau dilepas ya. Jadi dia tuh ngelupas kayak gitu bertahap. Jadi tanah gitu nggih. Nah, dia ngelupas. Mengapa dia menghasilkan kenampakan yang mengkulit bawang? Nah, kembali lagi ke komposisi batuan tadi tuh. Ini adalah plagioklas. Ini feldspar. Ini feldspar. Nah, tipe-tipe feldspar saat dia lapuk akan sangat cenderung sekali menghasilkan kenampakan mengkulit bawang. Apakah semua batuan seperti ini? Enggak.
kayak gitu. Tidak semua batuan dia bisa menghasilkan karakteristik mengkulit bawang, karena dia kayak feldspar, salah satu geoklas. Jadi saat dia lapuk, dia akan menghasilkan mengkulit bawang. Lalu kalau sudah membola seperti ini, kadang kita bilang sebagai pelapukan membola, sporadal weathering kayak gitu. Jadi menariknya di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat yang segar, lalu kita juga bisa melihat yang sudah lapuk. Jadi saat kita deskripsi batuan ke siswa, coba warna segarnya apa, warna lapuknya apa. Karena warna lapuk itu selain ada indikasi pelapukan, kita juga bisa melihat, oh warnanya merah kecoklatan, kayak gitu. Itu juga bisa memberikan informasi komposisi mineralnya, seperti itu. Oke, mungkin Pak Afif ada tambahan di lokasi ini terkait struktur geologi mungkin. Baik Bapak Ibu, melanjutkan dari Pak Eko ya, sudah dijelaskan panjang lebar. Sebenarnya saya cuma menambahkan sedikit aja terkait struktur geologi yang sebenarnya ini ahlinya malah Pak Eko nih, nanti kalau itu ya ditambahin sama Pak Eko ya. Baik, kalau struktur geologi, kalau Bapak Ibu dan melihat kenampakan morfologi di sini yang tadi sudah dijelaskan, ini mirip kenampakannya seperti di pantai mana? Menganti, berbentuk seperti kekar tiang-tiang seperti itu ya, yang kalau di istilah geologi kita sebutnya sebagai kolumnar join atau kekar kolom. Kira-kira Bapak Ibu bisa lihat tidak yang mana yang tiangnya ini? Yang memanjang itu ya, yang memanjang berbentuk bisa segi 5, segi 4, atau segi 8, tergantung dari nanti komposisi dan kecepatan dari pendinginan magma tersebut. Nah, kalau misalkan berbicara kecepatan pendinginan dan bagaimana kekar kolom ini terbentuk, kira-kira ini di sini itu terbentuknya di dalam sini, masih di bawah atau sudah di atas? Di dalam. Di dalam. Karena pendinginannya pelan, sehingga tadi mineral-mineralnya yang mineral-mineralnya yang terbentuk masih bisa keras, bisa kasar, bisa vanerik, kemudian dia perlahan membeku. Jadi membekunya perlahan. Ketika dia membeku secara perlahan, yang tadinya fluida, ketika dia membeku, dia akan mencari ruang paling ideal untuk membeku. Jadi spidol. Ini mau ngapak ya? Iya lah. Ini kan ngapaknya ngendi? Wongnya dewek, Pak. Jebul melatangan desa. Nggak usah. Ini bagus, jadi nggak saya hapus lah ya. Saya nambahin aja. Jadi ketika fluida dalam ini saya anggap fluidanya gitu ya. Ketika dia mendingin, dia otomatis mengkerut gitu ya. Dia akan mengkerut. Akan ada banyak pressure dari atas, dari samping dan juga dari atas. Nanti ketika dia seperti ini, membeku seperti ini dia akan fluidanya akan mengkerut dan akan mulai membentuk bentukan-bentukan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan terus mengkerut sampai kemudian dia ideal untuk membeku, sampai berhenti, dia pendinginannya berhenti membeku seperti itu. Jadi hingga akan terbentuk struktur kekar kolom. Ini kenampakan dari atas ya, kenampakan dari atas. Ini akan mengkerut seperti ini. Nah, kalau dia sistemnya adalah menerobos lapisan, jika ini adalah batuan sedimen, kemudian dia menerobos lapisan, kita biasa sebut itu sebagai kira-kira apa namanya, Bapak Ibu? Intrusinya ada yang dike, ada yang seal. Nah, jika dia menerobos lapisan dan kemudian sejajar dengan lapisan, maka kita sebut dia sebagai seal. Tapi kalau dia menerobos lapisan dan tidak sejajar, kita sebut sebagai dike. Kalau di lapangan, kenampakan itu seperti ini, kita akan susah untuk melihatnya. Makanya diperlukan pengamatan secara luas. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko, kita perlu memetakan daerah-daerah sekitar sini. Kemudian melihat singkapan lain yang kita temukan selain batuan di sini.
apakah kita bertemu dengan batuan sedimen, kemudian kalau ketemu batuan sedimen kita bisa ukur pelapisannya, strike depth-nya kita ukur, kemudian kita sejajarkan dengan ini, kita lihat apakah ini menerobos sejajar atau tidak, baru kita bisa interpretasi ini sill atau dike. Seperti itu. Jadi tidak bisa langsung melihat, oh ini sepertinya dike. Ini lapisannya di sini, kemudian terobos ini dike nih. Jadi nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita harus melakukan pemetaan secara lebih menyeluruh, lebih jelas, baru kita bisa menginterpretasi dan menyimpulkan ini kira-kira sill atau dike seperti itu. Begitu. Oke. Seperti ini ya, kita melihat seperti ini kemanfaatannya. Selain kemarin mungkin sudah dijelaskan tentang landscape gitu ya oleh Pak Pugo mengenai landscape geosystem, bagaimana hubungan antara primary landscape seperti iklim, kemudian water, air, relief, georelief, kemudian sampai ke soil dan litologi, kemudian ada sekunder geosistemnya berupa flora, faunanya, kemudian manusia yang merubah landscape-nya. Apakah ini benar-benar bentukan real alam seperti ini, atau ini sudah terubah oleh manusia sehingga shape-nya, bentuknya berubah. Itu di secondary geosistemnya, dan terakhir di tertiary itu menunjukkan sosioekonomiknya. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat, ekonominya di sekitar kawasan ini. Nah, kalau melihat dari tiga aspek itu gitu, maka manfaat apa yang bisa kita optimalkan di daerah sini gitu. Mungkin itu yang bisa menjadi pertanyaan gitu ya. Pertanyaan, kemudian Bapak Ibu bisa jawab bagaimana kemanfaatan secara geosistemnya, secara premier, sekunder, kemudian secara tersiernya. Sehingga sosioekonomik, geoenvironment sosioekonomik dari kawasan ini, kawasan kompleks Gunung Api Purbadaka bisa optimal. Ekosistem terjaga, flora fauna terjaga, litologinya terjaga, manusianya secara sosioekonomik juga terangkat tanpa merusak. Nah, itu Bapak Ibu silakan tulis pendapatnya. Boleh di sketsa, kemudian di deskripsi, kemudian apa manfaatnya, apa